Pernah nggak sih kamu ngebatin, kenapa uang kuliah atau UKT tiap tahun tuh rasanya makin mencekik? Tapi di sisi lain, banyak cutting atau kakak tingkat yang baru lulus sarjana, ujung-ujungnya malah cuma nongkrong bingung di angkringan nyari kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu realita yang nyesek sih ya. Bener banget. Makanya buat kamu yang baru aja merapat, selamat datang di obrolan mendalam kita. Silakan duduk yang nyaman di lincah angkringan ini, bro. Mau pesan es teh atau wedang jahe nih? Anggap aja udah kita pesenin ya. Santuy aja di sini kita nongkrong sambil mikir. Fenomena lulusan gamang ini memang sering banget salah alamat ya nudingnya. Nah iya, kebanyakan kan pada nyalahin mahasiswanya. Dibilang mental stroberi lah, atau kurang gigih gitu kan. Betul. Padahal kalau kita bedah sumber-sumber literatur dan catatan analis yang kita bawa hari ini, ya, termasuk tulisan tajam dari Hendy Praitno, ada mesin struktural yang jauh lebih raksasa beroperasi di atas sana. Waduh, mesin raksasa gimana tuh maksudnya? Jadi mesin struktural ini tuh yang sebenarnya mendikte secara diam-diam apa yang terjadi di dalam ruang kelas kita. Kita nggak bisa asal nuduh mahasiswa malas. Sepakat sih aku. Makanya di sesi kali ini kita mau tarik benang merahnya tuh dari atas banget ya kan. Dari gimana bos-bos kampus alias para rektor itu bisa duduk di kursinya, sampai gimana kebijakan mereka netes ke kurikulum. Dan akhirnya bikin mahasiswanya kehilangan daya kritis ya. Nah, itu dia. Biar pemanasannya enak nih, coba deh kita mulai dari pucuk pimpinan kampus dulu. Di dokumen kita tuh ada analogi yang lumayan epik ya, soal kapal induk. Gimana tuh penjabarannya? Analogi itu pas banget sih buat motret realita otonomi keilmuan kita sekarang ini. Gini, coba kamu yang lagi dengerin bayangin ya. Negara atau pemerintah ini ibarat sebuah kapal induk raksasa yang lagi berlayar di tengah lautan. Oke, kapal induk segede gaban gitu ya. Iya, nah di sekeliling kapal induk itu ada kapal-kapal kecil yang isinya para pemikir, para ilmuwan, dan peneliti. Universitas itu ya kapal-kapal kecil tersebut dan rektor adalah nahkodanya. Oh, jadi rektor tuh kapten kapal kecilnya ya? Betul, tugas utama nahkoda kapal kecil ini tuh ngebaca arah angin, ngelihat karang, dan yang paling krusial, mereka harus berani naporakin nahkoda kapal induk kalau arah pelayarannya ternyata ngebahayain. Logikanya sih kapal kecil ini harus benar-benar independen dong ya, biar bisa ngasih warning objektif ke kapal induk. Tapi, bentar dulu. Gimana tuh? Kalau gaji jabatan sama penunjukan si nakoda kapal kecil ini ternyata dikontrol penuh sama kapten kapal induk, ya mana berani mereka teriak. Paling banter juga cuma hormat bilang siap komandan, kecepatan ngikut kapal induk gitu kan. Nah, pinter. Disitulah akar masalahnya bergeser, bro. Bergeser dari ranah akademik ke ranah birokrasi politik murni. Oh, jadi udah bukan urusan pendidikan lagi ya jatuhnya? Tepat sekali, sumber regulasi yang kita kaji bareng-bareng ini nunjukin mekanisme yang sangat terstruktur. Kementerian itu punya hak suara sebesar 35% di dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri. Dan angka ini tuh gede banget. Wait, tunggu dulu. 35%. Kalau senat kampus pegang sisa 65%-nya, berarti secara matematis calon rektor tuh nggak perlu repot-repot menangin hati seluruh dosen di kampusnya dong. Betul, secara hitung-hitungan politik, ya cukup ngelobi kementerian aja buat ngantongin blok 35% itu. Gila sih. Ini mah ibaratnya kita di kelas lagi milih ketua kelas, katanya demokratis. Tapi wali kelasnya langsung bawa hak veto sepertiga dari total suara. Ya mending nggak usah repot-repot, ada coblosan kan kalau bosnya didesain jadi yes man. Analogi wali kelasmu itu persis njabarin gimana logika kuasa ini bekerja. Dan dampaknya tuh faktual banget di lapangan. Berdasarkan catatan ahli Komarudin Hidayat, di dalam dokumen yang kita baca, posisi pimpinan kampus itu rentan banget sama tekanan struktural. Tekanan struktural kayak gimana tuh? Contoh konkretnya di sumber kita. Ini menurut sumber catatan yang kita baca ya, ingat kita bahas ini cara netral aja. Ada momen jelang Pilpres 2024 lalu, di mana muncul semacam instruksi bikin video apresiasi buat pemerintah. Oh, video apresiasi kinerja gitu ya? Universitas Jenderal Sudirman, terus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Unimus, sampai Undip. Sekali lagi kita bedah ini objektif murni sebagai fenomena sosiologis ya, tanpa mihak kubu manapun. Ya, pastinya. Kita kan cuma baca teksnya dari kacamata pengamat tongkrongan nih. Jadi intinya ada semacam invisible hand yang bikin bos kampus nih memosisikan diri bukan sebagai mitra setara, tapi bawahan kementerian ya. Nah, analisis Herlambang P. Wiratraman dari Fakultas Hukum UGM di dokumen kita juga menggarisbawahi hal itu. Kampus jadinya diposisikan sebagai subordinat kekuasaan. Berarti ada ahli lain juga yang nyorotin isu ini ya? Banyak.
Pengamat dari KIKA atau Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik yaitu Satria Unggul dan juga Sohibul Ansor Siregar pas bahas kasus USU juga ngingetin hal yang sama. Pemilihan rektor itu jadi sangat rentan pertimbangin dukungan politis, bukan visi akademis. Tapi kalau parameter milih rektornya udah miring ke urusan politik gitu, efek dominonya ke kualitas riset di kampus gimana tuh? Logikanya kan rektor itu profesor yang paling jago riset dong, harusnya. Nah, itu dia. Riset dari jurnal Cogent Education tahun 2024 ngasih data yang lumayan memprihatinkan sih. Mereka ngeanalisis 82 rektor PTN di Indonesia. Wah, banyak juga tuh sampelnya, 82. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, mereka nemuin ada disparitas produktivitas ilmiah yang mencolok banget. Artinya, porsi waktu pimpinan kampus tuh lebih banyak habis buat urusan administratif sama manuver birokrasi. Bukannya buat neliti atau nulis jurnal ya? Bener. Produktivitas riset mereka malah cenderung rendah. Dan parahnya, studi ini nemuin tren yang mereka sebut sebagai academic inbreeding. Pimpinannya itu-itu aja gitu. Kurang lebih gitu mekanismenya. Jadi, karena kepemimpinan ini cuma muter di kelompok internal yang punya satu visi birokratis, biasanya dari alma mater atau faksi yang sama, jadinya nggak ada sirkulasi ide baru sama sekali. Oh, pantesan. Ruang rapatnya cuma jadi echo chamber ya pada saling mengiyakan doang. Tepat, nggak ada yang berani nantang status quo, karena semuanya berasal dari darah akademik yang sama. Inovasi itu mati kalau keberagaman pemikiran ditutup rapat cuma demi ngejaga harmoni birokrasi aja. Jadi, kalau nahkodanya udah sibuk nyenengin atasan dan jaga keharmonisan birokrasi, otomatis dosen-dosen di bawahnya juga ikutan kaku dong. Pasti mereka kerasa sempit banget ruang geraknya. Sudah pasti, transisi dari birokrasi rektorat yang kaku ke dalam kurikulum di kelas itu kerasa banget nyata dampaknya. Ini ngejawab banget keluhan kita di awal tadi sih. Pantesan ruang kelas kita tuh rasanya kayak pabrik yang cuma nyetak anak muda penurut. Nah, di bagian ini sumber kita tuh mengutip pemikiran filsuf pendidikan terkenal dari Brazil namanya Paulo Freire. Dia bahas konsep yang namanya banking education atau pendidikan gaya bank. Pendidikan gaya bank. Dengar dari istilahnya aja berarti kampus ngelihat mahasiswa tuh nggak lebih dari sekedar celengan ayam yang kosong melompong ya? Penjabaran Freire persis kayak celengan ayam itu. Dalam banking education, guru atau dosen memosisikan dirinya sebagai subjek mutlak yang aktif dan punya ilmu. Terus mahasiswanya cuma duduk diam manggut-manggut. Iya, mahasiswa direduksi cuma jadi objek pasif. Cuma wajah kosong yang tugasnya nerima deposit hafalan dari dosen. Dosen ngajar, mahasiswa diajar. Dosen mendikte, mahasiswa nyatet. Astaga, ini tuh relate parah sama realitas sehari-hari di kampus sih bro. Masuk kelas, terus dosen ngeklik slide presentasi yang isinya huruf semua. Kita nyatet tuh sampai tangan keriting. Terus materinya buat apa? Ya dihafal mati-matian buat modal UTS besoknya. Begitu kertas ujian udah dikumpul, minggu depannya ditanya lagi, ya ilmunya udah nguap terbang semua ke awan. Karena memang nggak ada proses dialogis di sana. Tolak ukur keberhasilannya cuma seberapa mirip jawaban di kertas ujian kamu sama omongan dosen di kelas. Berarti sistem ini tuh bodo amat ya, kita paham maknanya atau enggak. Yang penting transaksi ilmunya udah beres, hitam di atas putih. Betul, evaluasi kayak gitu cuma ngelatih kamu buat memproduksi ulang informasi bukan buat membedah apalagi nyiptain argumen baru. Parah juga efeknya ya. Individu yang pasif, penurut, dan gampang dikuasai. Mahasiswa jadi kehilangan kemampuan buat ngebaca realitas sosialnya secara kritis. Nah, ngomongin soal kritis nih, aku mau jadi devil's advocate bentar deh. Kalau di tongkrongan tuh kita sering debat ginian. Boleh, gimana tuh? Gini, dari zaman SD kan kita diajarin adab ketimuran, ya kan? Semboyannya tuh nurut sama guru itu tandanya anak baik, anak berbakti. Memang nilai itu yang ditanamkan sejak dini. Terus kalau pas kuliah, kita tiba-tiba banyak nanya di kelas. Apalagi sampai berani adu argumen nekel teori dosennya, wah, siap-siap aja dicap kurang ajar. Dan yang paling horor, nilai di KHS langsung nyungsep. Dilema budaya. Itu memang sering banget dijadiin temeng sama institusi buat ngehindar dari kritik. Berarti batas antara berpikir kritis sama dicap nggak sopan tuh sengaja dibikin blur dong di budaya pendidikan kita. Makanya kita harus bedah ini secara epistemologis biar nggak bingung. Ada perbedaan jelas antara kesopanan dan proses penalaran. Menghormati dosen secara etika kayak bicara nadanya pelan dan nggak motong omongan itu namanya adab. Nah, iya, itu adab. Terus penalarannya?
Tapi kalau kamu nerima mentah-mentah semua teori yang mereka sampaikan, tanpa research, tanpa mempertanyakan validitasnya sama sekali, itu bukan adab namanya. Itu kepatuhan intelektual yang membutakan. Oh, paham-paham. Jadi aslinya mah kita bisa tetap sopan secara bahasa, tapi argumen kita tajam ngerobek teorinya dosen gitu ya? Tentu saja sangat bisa. Sayangnya karena kultur kampus udah kejebak kelamaan di sistem banking education ini, banyak pengajar yang merasa otoritasnya terancam kalau ada mahasiswa yang mendebatnya. Terus mereka pakai kartu sakti etika buat membungkam argumen mahasiswanya? Persis, mereka berlindung di balik narasi etika itu. Saat mahasiswa akhirnya milih kicep alias bungkam karena takut nilainya hancur, disitulah institusi pendidikan gagal. Bukannya nyetak manusia merdeka, malah nyetak pekerja yang cuma cari aman. Cari aman ya, lulus cepat, ngejar IPK cum laude biar gampang apply kerja, itu kan mindset rata-rata kita tuh. Tapi pertanyaannya nih, Apa itu? kalau kita udah main super aman, ngikutin semua aturan itu terus dapat ijazah cum laude, kok pas terjun ke dunia nyata nyari kerjanya ampun-ampunan susahnya? Kok ijazah yang diperes dari sistem bank ini rasanya kurang laku ya di luaran sana? Nah, untuk ngejawab paradoks yang satu ini, sumbernya masuk ke dimensi struktural yang jauh lebih dalam, bro. Soal kelas sosial dan mahalnya biaya pendidikan atau UKT. Nah ini nih favorit anak angkringan. Gimana ceritanya pendidikan yang katanya jadi eskalator buat naik kelas, malah berubah jadi jebakan Batman gitu? Analisis di dokumen kita ini meminjam pisau bedah teori dari sosiolog asal Prancis, namanya Pierre Bourdieu. Teorinya disebut reproduksi sosial. Reproduksi sosial? Kayak gimana tuh maksudnya? Premis utamanya adalah ngebongkar mitos. Selama ini, kan kita percaya bahwa institusi sekolah atau kampus itu netral, ngasih peluang yang sama ke semua orang asal mereka rajin kan? Ya, dogma dari kecil kan, rajin, pangkal pandai, dan sukses. Sayangnya menurut Bourdieu nggak gitu. Pendidikan tuh justru seringkali melestarikan atau mereproduksi ketimpangan kelas sosial yang memang dari awal udah ada di masyarakat. Bentar-bentar, mereproduksi? Maksudnya sistem kampus ini tuh secara diam-diam dibikin biar yang kaya tetap melenggang di atas dan yang miskin tetap susah nembus ke atas meski mereka duduk sebelahan di kelas yang sama? Secara sosiologis kenyataannya memang begitu. Bourdieu melihat bahwa anak-anak dari keluarga kelas menengah ke atas itu pas masuk kampus udah bawa yang namanya modal budaya. Modal budaya tuh bentuknya kayak gimana? Uang jajan? Bukan cuma uang. Mereka ini kan tumbuh dengan akses internet super cepat di rumah, terus koleksi buku bapaknya banyak, gizi makanannya bagus, dan dari kecil udah biasa diajak diskusi cerdas sama orang tuanya. Oh, privilege gaya hidup ya jatuhnya. Nah, ketika mereka masuk kampus, institusi itu secara nggak sadar menjadikan standar anak kelas menengah ini sebagai patokan normal atau standar ideal seorang mahasiswa. Wah, masuk akal banget. Pantesan ya pas masa ospek atau minggu pertama kuliah tuh, ada aja anak yang udah luwes banget, presentasi jago, cas-cis-cus bahasa Inggris, kelihatan confident abis. Sementara mahasiswa lain ada yang terlihat tertinggal kan? Bener, sementara ada sobat kita dari daerah yang masih gagap pas presentasi. Bukan karena otaknya nggak cerdas, tapi karena emang seumur hidupnya dia nggak dapat privilege buat belajar debat di meja makan rumahnya. Tepat sekali. Dan sedihnya kampus sering lihat anak yang gagap ini sebagai anak yang lambat atau kurang kompeten. Mekanisme penyesuaian gaya ini disebut Bourdieu sebagai habitus. Habitus ya? Iya, kampus dan dunia kerja korporat itu pada akhirnya cuma menghargai habitus atau gaya hidup dan cara komunikasi khas ala kelas atas. Pantesan banyak yang ngerasa mentalnya ciut duluan pas masuk kampus gede. Tapi ada poin yang lebih memukul lagi dari teori Bourdieu kalau kita kaitin sama kondisi kita sekarang, yaitu pergeseran fungsi dari ijazah itu sendiri atau istilahnya kredensialisme. Wait, kredensialisme. Berarti fungsi selembar ijazah gelar sarjana tuh udah bergeser jauh dong. Sangat jauh. Ibaratnya nih kalau di zaman bapak kita, ijazah itu beneran bukti kalau orangnya tuh pinter dan punya skill. Kalau sekarang, kredensialisme ini bikin ijazah cuma kayak kartu member VIP doang ya. Analogi kartu member VIP itu presisi banget buat ngegambarin kredensialisme hari ini. Gila ya. Jadi, kalau kamu punya duit banyak, kamu bisa beli kartu member dari klub elit bernama kampus lewat jalur mandiri yang harganya selangit. Terus kartunya dipakai buat apa? Buat dapetin networking sama lolos screening HRD di perusahaan Bonafide.
Betul. Dan yang bikin lebih nyesek, harga kartu VIP ini melonjak secara eksponensial dari tahun ke tahun. Di sumber dokumen kita dibahas secara khusus soal efek kebijakan PTNBLU atau Badan Layanan Umum. Oh, status kampus yang disuruh mandiri cari duit sendiri itu ya? Iya, ketika negara perlahan ngurangin subsidi langsung dan nuntut kampus buat cari pendanaan sendiri, otomatis kampus pelan-pelan ngadopsi logika korporasi bisnis. Mahasiswa itu nggak lagi dilihat murni sebagai peserta didik. Terus dilihat sebagai apa dong? Customer. Benar, dilihat sebagai customer atau sumber revenue buat ngebulin dapur operasional kampus. Pantesan UKT tuh bisa melesat nggak masuk akal grafiknya, padahal kan statusnya perguruan tinggi negeri. Kalau swasta mahal sih kita masih maklum ya, karena murni swasta. Tapi ini kan institusi plat merah yang harusnya di-backup negara buat nyerdasin bangsa. Data di dokumen ini menunjukkan ada lonjakan UKT di beberapa tempat itu sampai 300 bahkan 400% loh, hanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Gila 400%. Inflasi sembako aja nggak segitunya perasaan. Efek struktural dari lonjakan ini sangat destruktif. Mahasiswa dari kelompok prasejahtera atau menengah ke bawah itu perlahan-lahan terhalau dari kampus-kampus elit negeri. Tersingkir pelan-pelan ya. Iya, mereka gagal masuk bukan karena kalah cerdas di ruang ujian SBMTN, tapi murni kepentok hambatan finansial waktu ngelihat tagihan semesterannya. Sumpah nyesek dengerinnya. Anak cerdas potensial dari desa, gagal masuk kampus impian cuma gara-gara slip gaji orang tuanya nggak kuat nanggung UKT. Itulah makanya Profesor Tuti Budi Rahayu dari Universitas Airlangga yang pendapatnya ada di sumber kita, menegaskan satu hal penting. Beliau bilang pendidikan kita itu sudah berubah jadi alat reproduksi sosial. Bukan lagi eskalator mobilitas sosial buat ngerubah nasib orang miskin ya. Sayangnya begitu. Pengamatan struktural ini juga diperkuat sama analisisnya Fatur Rohman dari UGM di dokumen yang sama. Beliau nyorotin hasil akhir dari kombinasi maut ini. Kombinasi maut, kurikulum kaku, dan UKT selangit tadi. Apa tuh hasil akhirnya? Kampus pada akhirnya melahirkan ribuan lulusan yang terjebak di status yang namanya overqualified but underprepared. Bentar. Overqualified but underprepared. Kalau diterjemahin tuh maksudnya, di atas kertas gelar sarjana mereka ini ketinggian buat ngerjain kerjaan level bawah, patok kasar. Tapi secara skill nyata mereka sebenarnya nggak siap tempur di dunia profesional. Tepat. Mereka megang ijazah S1 nih, yang bikin mereka ngerasa overqualified buat posisi admin biasa. Tapi mereka underprepared secara keterampilan teknis, adaptasi, dan penalaran kritis karena selama 4 tahun kuliah cuma dididik jadi celengan hafalan teori. Waduh, pantes. Terus efek ke mental anak mudanya gimana tuh kalau posisinya kejepit gini? Kondisi gamang yang sistemik ini memicu fenomena perlawanan diam-diam. Generasi muda mulai jadi apatis sinis sama yang namanya meritokrasi, sampai akhirnya milih buat quiet quitting. Karena mereka ngerasa dikhianati ya sama sistem yang dulunya ngejanjiin sukses lewat jalur pendidikan tinggi. Betul. Mereka merasa sistem ini sudah tidak memihak mereka sedari awal. Pantesan. Terjawab sudah rasa penasaran kita di awal tongkrongan tadi. Wajar banget kan kalau banyak sarjana cutting kita yang ujung-ujungnya bingung, terus lari nyari pelampiasan nongkrong di mari. Karena bebannya memang berat. Iya, bayangin aja mereka dituntut bayar UKT mahal sampai ortu mesti gadai sertifikat tanah buat selembar ijazah. Pas kuliah dijejali kurikulum gaya bank yang nggak ngajarin survival skill. Pimpinan kampusnya sibuk main aman. Terus pas lulus, ijazah mahal itu cuma laku buat lamar kerja bergaji UMR numpang lewat. Itu realita pahit, tapi memang harus kita urai benang merahnya. Ini murni jebakan struktural. Dan menyadari gimana mesin besar ini bekerja adalah langkah pertama yang paling penting biar kamu nggak hancur di dalamnya. Nah, benar tuh. Terus kesimpulan atau call to action-nya apa nih dari para ahli di dokumen kita? Masa kita habis ngobrol panjang lebar, terus pendengar kita pulang bawa rasa pesimis dan nyerah gitu aja? Tentu tidak. Dari seluruh analisis di dokumen literatur kita, kesimpulan terpentingnya adalah tentang kesadaran diri. Buat kamu generasi yang lagi merasa gamang dan bingung, berhentilah menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Karena ada kegagalan sistemik di atas yang ngebatasin ruang gerak kita ya. Terus cara ngehack sistemnya gimana? Karena kita tahu institusi formal lagi dikunci oleh birokrasi dan komersialisasi, solusinya adalah rebut kembali otonomi belajarmu sendiri. Rebut otonomi belajar, berarti
Cari ruang belajar di luar kampus dong. Betul sekali. Ciptakan atau carilah ruang alternatif. Jangan pernah berasumsi semua ilmu itu cuma ngendon di dalam gedung mewah universitas. Kamu bisa gabung komunitas diskusi, ambil kursus vokasi yang spesifik secara online, dan asah terus nalar kritis di luar kurikulum. Setuju. Kalau kampus nggak ngasih ruang merdeka ya, kita tebang sendiri aja jalan keluarnya pakai parang kita. Dan ingat, sebagai masyarakat sipil, kita juga nggak boleh diam. Kita harus konsisten nuntut transparansi tata kelola kampus. Mulai dari urusan porsi suara kementerian tadi sampai skema hitung-hitungan UKT yang sering banget berasa nggak adil. Bener banget. Otonomi keilmuan sejati itu ada di dalam isi kepala kita masing-masing kok. Bukan cuma nempel di emblem logo jas alma mater kebanggaan. Obrolan angkringan kita kali ini tuh bukan bermaksud bikin kamu benci sama kampus ya sobat. Melainkan untuk menyadarkan realitas yang ada. Nah itu, cuma buat ngingetin supaya pikiran kamu tetap merdeka, meronta liar, dimanapun kamu duduk belajar. Jangan mau dong dikerdilin jadi celengan ayam yang manggut-manggut nunggu diisi hafalan basi buat UTS doang. Tepat, ilmu yang sebenarnya adalah saat kamu bisa membaca duniamu dengan kritis. Sepakat 100%. Tapi nih, sebelum es tehnya habis dan kita benar-benar bubar dari lincah angkringan ini, aku mau nitip satu pemikiran lumayan provokatif buat kamu bawa pulang atau buat teman overthinking sebelum tidur. Silahkan bro, kasih pertanyaan buat ngetes nalar. Gini, kalau kampus tuh makin kesini makin gampang disetir lewat birokrasi, terus ruang kelasnya cuma dipakai dosen buat ajang bacain slide PowerPoint teks panjang, dan kampusnya matok harga gila-gilaan layaknya klub malam eksklusif cuma demi selembar kertas ijazah. Terus pertanyaannya? Apakah di masa depan nanti, gedung-gedung universitas fisik yang megah itu perlahan-lahan bakal tergerus fungsinya dan cuma jadi sekedar museum peradaban masa lalu, sementara ilmu pengetahuan yang beneran kolaborasi, yang hidup dan inovasi tajam itu justru udah tindah semuanya ke jalanan, ke tongkrongan komunitas anak muda, dan ke ruang-ruang internet yang nggak peduliin status kelas sosialmu? Itu pertanyaan yang sangat valid untuk direnungkan. Menarik banget kan buat dipikirin sambil jalan pulang. Makasih banyak ya udah mau mampir nongkrong imajiner dan mikir kritis bareng kita di obrolan mendalam edisi kali ini. Sama-sama. Senang bisa ngobrol panjang di sini. Buat kamu yang di sana, ingat terus nongkrong, terus berjejaring, tapi jangan biarin nalar kritismu tumpul dimakan sistem. Sampai jumpa di bedah literatur tajam kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah membaca dan mempertanyakan realitas di sekelilingmu.